Coba kita bahas ini karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106.
bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso, ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia, ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana seorang pemuda ini membahas mengenai tentang kepala sekolah yang memberikan petunjuk fakta-fakta kejelasan mengenai tentang tudingan kasus Bapak Jokowi ini, ya. Tentunya ini membuat menghebohkan di beberapa media sosial karena dianggap sebagai curian dari Jokowi atau di masa di SMA. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar mereka dalam tanggapan mereka untuk menyingkapi video tersebut, ya. Di situ katanya polemik yang mudah hal ini menjadi ruwet disebabkan penegak hukum tak mampu menghadirkan ijazah asli di meja hakim. Nah, ini terjadi karena hukum kontaminasi politik, ya. Tentunya ini sebuah hal yang sangat diduga-duga. Ternyata dalam fakta-fakta tersebut memberikan fakta yang lebih detail mengenai tentang tudingan kasus, ya. Ibaratnya kenapa masalah kasus Jokowi ini masih belum diselesaikan gitu, ya. Banyak hal-hal apakah memang awang pusing kayak nggak ada penegak hukum, ya. Ibaratnya di negara kita ini memang penegak hukumnya seperti mereka mendiamkannya, ibaratnya seperti begitu. Padahal di Surakarta itu ijazah Jokowi, SMA Jokowi yang diisukan hasilnya memang benar-benar palsu, ya, seperti rekayasan kata mereka di situ, ya. Tentunya itu membuat para masyarakat Indonesia mau mengetahui kebenaran lebih lanjut. Nah, di situ terungkap kasus ini karena penegak hukum masih dapat disuap dengan uang, ya. Karena nggak akan tersuap ketika nggak akan terselesaikan kasus-kasus ini kalau memang masih disuap dengan uang, ya. Ibarat seperti begitu, ya. Pencuri dan penipu memang satu paket. Orang yang penipu pasti suka mencuri, ya. Ibaratnya orang-orang yang hanya sekedar memberikan keuntungan kepada diri sendiri tanpa melihat orang lain, atau keuntungan pada diri mereka itu tidak membuat mereka merasakan hal-hal yang sama dengan orang lain yang saling untuk membutuhkannya, ibaratnya seperti begitu. Tapi mereka hanya memikirkan keluarga mereka saja, yaitu ibaratnya hanya sekedar kekuasaan kepada diri sendiri. Selanjutnya di situ, ya, memang maling kelak berdasi halus berlaku lugu ternyata bejanya luar biasa, ya. Ibaratnya ketika ada orang yang menyuap dengan uang, ya, otomatis dia lupa akan segala hak dan kewajibannya untuk memajukan negerinya. Apalagi para petinggi-petinggi di negara kita ini yang memang benar-benar sudah lupa akan tanggung jawab mereka, ya. Hanya hukuman dari Tuhan yang nggak bisa dilawan, ya. Maksudnya di situ, ya, hanya Tuhan yang bisa tahu apa maksud dari mereka tersebut, ya. Ibaratnya biarlah Tuhan yang menghukum mereka, ya, di situ.
Ya, selanjutnya memang ya Mulyono ini terlalu banyak juga kesalahannya, maka segera ditangkap untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang harusnya Mulyono ini jangan lagi untuk mencampuri hal-hal yang mengenai tentang negara kita ya, karena dia sudah banyak ikut campur ya, ibaratnya seakan-akan ada keputusan juga, dia mengambil keputusan dalam hal tersebut ya, padahal dia sudah bukan lagi bagian dari penjabat-penjabat negara kita, tapi dia masih punya hak ya, seperti yang dikatakan tersebut ya, dia itu ibaratnya sudah tidak menjabat lagi tapi masih bisa berkuasa ya, seperti begitu ya, harusnya tidak lagi ikut bercampur tangan gitu kan ya. Memang heran ya betul-betul kenapa tidak langsung ditangkap ya, harusnya jangan ini, biar cepat selesai saja, kenapa harus didiamkan juga, maksudnya seperti begitu ya. Emang seperti begitu ya, ya waspada dalam kondisi-kondisi seperti ini, emang terjepit ya Jokowi akan kabur dan keluar ya, bisa aja seperti begitu nantinya, takutnya ternak Mulyono ini atau bagian dari geng Solo ini memang benar-benar mau untuk menguasai negara kita ya, makanya kita harus berhati-hati untuk jangan juga terprovokator dengan orang-orang lain atau dari negara-negara lain, yang artinya kita mengungkapkan kebenaran di balik hal-hal fakta yang sudah jelas di situ ya. Kita juga berikan hal-hal yang memang benar-benar menyuat tentang kasus tersebut ya, karena ditelusuri terus ya, dapat fakta baru ya, tapi sampai detik ini masih belum ada yang diadili ya, maksudkan masih belum ada pemaksulan atau hak untuk dipenjarakan ya, ibaratnya seperti begitu, karena masih belum jelas atau buktinya masih belum sepenuhnya penuh untuk dipercayakan agar dipenjarakan atau disahkan untuk dipenjarakan ya, seperti begitu ya. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia juga mau supaya penjabat-penjabat negara kita jangan layaknya seperti begini ya ke depannya, dan ini akan menjadi pengalaman kita kepada generasi-generasi seterusnya, supaya negara kita semakin aman, negara kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tentunya untuk memajukan negara kita ya harus menjadi orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang berpendidikan tinggi dan banyak leluasan dalam hal apapun, serta bisa memajukan negara kita dengan hal yang baik gitu ya, jangan dengan hasil korupsi atau bagaimana itu ya. Tentunya harus mendengarkan aspirasi-aspirasi juga dari masyarakat supaya negara kita tetap aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita tahu bahwa mantan Presiden ke-7 ini selaciraan yang ijazah korporator nggak pernah tuntas, belum anaknya sama Pak Wapres kita ya diragukan terus ya. Emang negara NKRI ini milik seperti golongan rakyat ya, kalau jelas memang semuanya diadili, anak Wapres ini memang harus diwajibkan, karena pada dasarnya semua kerucuan-kerucuan di negara kita ya berawal dari mereka gitu kan. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti bagi kita untuk saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, supaya kita saling memajukan negara kita dan menjadi negara yang jujur, negara yang menjadi negara Indonesia hukum, negara yang berkeadilan, dan menjadi negara yang damai sejahtera. Terima kasih teman-teman.